Yang pertama adalah anatomi dan histologi dari tulang panjang. Nah, di sini kita berfokus pada ekstremitas inferior yang dimana teman-teman bisa lihat ini merupakan tampak anterior dan juga tampak posterior. Nah, untuk tampak anterior sendiri di sini merupakan tulang femoralis atau biasa kita sebut dengan tulang femur, yang dimana untuk tampak anterior sendiri ada yang namanya caput ossis femoris atau kepala dari tulang femur sendiri. Nah, kemudian di bawah dari caput ossis femoris ada yang namanya fovea capitis ossis femoris. Nah, kemudian di sini ada leher dari femur itu sendiri, namanya column ossis femoris. Nah, kemudian ada tonjolan, disebut juga dengan trochanter minor. Nah, kalau misalnya ada trochanter minor, maka ada juga namanya trochanter mayor. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada segaris. Nah, garis disebut dengan linea intertrochanterica. Nah, kemudian di bagian tengah atau di bagian bawah itu namanya corpus ossis femoralis atau badan dari femur sendiri. Nah, kemudian di bagian lateral ada namanya epicondylus lateralis dan juga di bagian inferiornya ada namanya condylus lateralis. Di bagian medialis ada namanya tuberculum adductorum dan juga ada namanya epicondylus medialis dan condylus medialis. Nah, kemudian di bagian inferior seperti permukaan itu namanya facies patellaris. Nah, sedangkan untuk posterior sendiri di sini membedakan antara anterior dan posterior. Teman-teman bisa lihat bahwa pada tampak posterior ini terdapat lubang yang membedakan antara tampak anterior dan posterior, di mana pada tampak posterior namanya lubang tersebut adalah foramen nutricum atau nutriens. Nah, kemudian juga pada bagian inferiornya ada yang namanya facies poplitea atau permukaan. Kemudian di bagian bawah dari facies poplitea ada namanya linea supracondylaris lateralis. Teman-teman bisa lihat pada yang sudah saya tampilkan, ini merupakan fibula dan tibia dari tampak anterior dan juga tampak posterior. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa fibula itu sendiri dia di bagian lateral dan ukurannya tuh lebih kecil dibandingkan dengan tibia. Nah, fibula ini sendiri biasa disebut dengan tulang betis, sedangkan untuk tibia itu sendiri merupakan tulang kering atau disebut juga dengan tulang terbesar kedua yang terletak di bagian depan kaki. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tampak anterior. Untuk fibula sendiri, teman-teman bisa lihat ada yang namanya apex capitis fibula. Nah, apex ini dia terletak di bagian atas. Kemudian di bawah dari apex ada yang namanya kepala dari fibula atau disebut dengan caput fibula. Nah, di bawah dari caput fibula ada yang namanya leher fibula atau biasa disebut dengan column fibulae. Kemudian di bagian permukaan, bagian lateral kita sebut dengan facies lateralis. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa sisi di bagian fibula, yaitu yang pertama ada namanya margo anterior, kemudian yang kedua ada namanya margo interoseus. Nah, kemudian bagian permukaannya disebut dengan facies medialis. Nah, untuk tibia sendiri, teman-teman bisa lihat di situ ada namanya
garisan yang disebut dengan linea obliku. Kemudian ada sebuah permukaan tulang yang tampak kasar dan terjadinya peninggian, biasa kita sebut dengan tuberositas tibia. Kemudian pada bagian facial lateralis, kemudian di situ juga ada sisi atau tepi disebut dengan margo anterior. Kemudian teman-teman bisa lihat pada bagian posterior yang membedakannya untuk tibia sendiri. Yang membedakannya di situ teman-teman bisa lihat ada lubang yang disebut dengan foramen nutricium. Nah, kemudian juga untuk fibula sendiri itu yang bisa teman-teman lihat di situ ada namanya crista medialis. Di sini ada tampak dari histologi. Jadi teman-teman bisa lihat ini merupakan osifikasi endokondral atau biasa disebut dengan pembentukan tulang panjang potongan longitudinal. Nah, di sini terdapat 4 fase atau 4 zona. Yang pertama itu ada zona istirahat, yang kedua ada zona proliferasi, yang ketiga ada zona hipertrofi dan kalsifikasi, dan yang keempat ada zona osifikasi. Nah, untuk zona istirahat sendiri, ini merupakan zona yang terletak di lempeng epifisis, tampak sel-sel kondroblast dan juga kondrosit dalam keadaan inaktif atau istirahat. Nah, untuk zona proliferasi sendiri, kondrosit ini dia akan membelah dan tersusun dalam kolom vertikal. Kemudian kondrosit ini dalam lakuna, bertambah ukurannya di zona hipertrofi kondrosit, di mana bisa kita sebut dengan zona hipertropika. Nah, akibat pembengkakan dari inti dan sitoplasma, kemudian kondrosit ini dia akan mengalami hipertrofi, kemudian berdegenerasi membentuk lempeng tipis matriks tulang rawan terklasifikasi. Nah, di bawah bagian ini terdapat zona osifikasi, di mana dia merupakan tempat material tulang diendapkan di lempeng matriks tulang rawan terklasifikasi. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat untuk gambar yang kedua, yaitu osifikasi endokondral, zona asifikasi pewarnaan HNO yang besaran 50 kali. Nah, di dalam matriks tulang rawan terdapat kondrosit yang berproliferasi dan kondrosit yang hipertrofik dengan sitoplasma bervakuola. Di bawah sel-sel ini terdapat lempeng atau spikulum tulang rawan terkalsifikasi yang dikelilingi oleh osteoblas. Nah, seiring klasifikasi tulang rawan, terbentuklah rongga sumsum dengan pembuluh darah, jaringan hemopoietik, sel osteoprogenerator, dan osteoblas tulang rawan hialin. Ini juga dikelilingi oleh jaringan ikat perikondrium, rongga sumsum dalam tulang baru dikelilingi oleh jaringan ikat periosteum. Teman-teman bisa lihat ini merupakan pembuluh darah arteri yang berperan dalam femoralis dan juga patella, terkhususnya ekstremitas inferior. Nah, di mana terdapat arteri femoralis, di mana dia akan menyediakan darah ke arteri yang beredar di lutut. Nah, arteri femoralis ini adalah arteri yang terbesar di bagian femur. Kemudian ada namanya arteri profunda femoris. Ada juga namanya arteri perforantes. Kemudian ada arteri circumflexa femoralis lateralis. Kemudian ada arteri superior lateralis genus. Kemudian ada arteri superior medialis genus. Di bagian bawahnya ada namanya arteri tibialis anterior. Kemudian juga ada arteri fibularis perforans. Kemudian ada arteri tarsalis lateralis. Nah, pada bagian yang ke B, di situ ada namanya
arteri poplitea. Kemudian ada arteri tibialis posterior, arteri tibialis anterior, kemudian ada arteri fibularis. Teman-teman bisa lihat ini merupakan gambar dari pembuluh darah vena pada ekstremitas inferior. Nah, di sini ada namanya vena iliaca externa. Kemudian di bawah dari vena iliaca externa ada yang namanya vena epigastrica superficialis. Kemudian juga ada namanya vena sapena magna dan juga ada namanya vena femoralis. Kemudian juga ada namanya vena sapena parva di bagian bawah dan juga ada vena sapena magna. Kemudian juga ada vena tibialis anterior. Nah, ini merupakan nervus apa saja yang terlibat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada namanya nervus saphenus, kemudian ada namanya nervus fibularis superficialis dan nervus cutaneus dorsalis medialis, kemudian ada nervus cutaneus dorsalis intermedius. Nah, kemudian di bagian posteriornya ada namanya vena sapena magna, kemudian juga terlihat juga vena nervus saphenus, kemudian juga ada nervus cutaneus surae lateralis, kemudian ada namanya nervus cutaneus surae medialis, dan juga di bagian bawahnya ada namanya nervus suralis. Ini adalah bagaimana kinesiologi dan biomekanika normal tungkai dan lutut. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kinesiologi. Ya, jadi kinesiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak, secara khusus mempelajari gerakan saat individu melakukan aktivitas fisik. Nah, kinesiologi juga dia meliputi 3 aspek keilmuan, yakni yang pertama itu fisiologi, yang kedua itu biomekanika, dan anatomi. Anatomi pada anggota gerak tubuh bagian bawah meliputi otot dan tulang. Nah, otot-otot yang bekerja pada kegiatan manusia misalnya saat melakukan sprint atau lari, yakni pada area hip bagian anterior terdapat otot iliacus, otot psoas major, dan otot sartorius. Sedangkan pada bagian posterior hip terdapat otot gluteal terdiri dari 2 otot, yakni gluteus maximus dan gluteus minimus. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar. Kemudian pada area knie bagian anteriornya terdapat otot quadriceps yang terdiri dari rectus femoris, vastus lateralis medialis, dan intermedius. Dan bagian posteriornya pada otot hamstring yang terdiri dari biceps femoris, semimembranosus, dan semitendinosus. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan. Kemudian yang terakhir serta yang terakhir pada area ankle terdapat 2 bagian otot pada area ankle, yakni area posterior yang terdiri dari otot gastrocnemius dan soleus, dan pada bagian anteriornya terdapat otot tibialis anterior. Sedangkan pada sistem skeletal, anggota gerak bawah terbentuk dari tulang. Yang pertama ada coccyx, kemudian ada femur, tibia, fibula, patella, serta talus, calcaneus, tarsal, dan metatarsal. Nah, tulang tersebut membentuk satu kesatuan yang melibatkan semuanya pada saat kita berlari. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang saya tampilkan, ada 3 tahap. Yang pertama, driving fase, yang kedua flying fase, yang ketiga support fase. Nah, driving fase sendiri adalah fase di mana jarak horizontal center of gravity tubuh berada di depan kaki saat kaki akan take off. Sedangkan kalau flight fase di mana jarak horizontal center of gravity tubuh berada dalam posisi di udara. Nah, sedangkan kalau support fase adalah fase di mana ujung kaki yang menapak atau menjadi support berada di depan dari jarak horizontal tubuh.
Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa gerakan melangkah yang berulang-ulang secara bergantian antara tungkai kanan dan kiri disebut siklus melangkah. Nah, untuk frekuensi langkah atau stride frekuensi adalah jumlah langkah yang dibuat pelari dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh seberapa lama waktu tempuh untuk menyelesaikan satu langkah. Jadi semakin lama waktu perputaran kaki untuk menghasilkan langkah, maka semakin sedikit langkah yang dibuat dalam waktu tertentu dan sebaliknya. Berikutnya adalah mengapa timbul nyeri? Bagaimana mekanismenya? Ya, di sini teman-teman bisa lihat pada gambar atau tabel yang sudah saya tampilkan. Di sini ketika kita patah tulang, maka akan terjadi kerusakan di korteks, pembuluh darah, sumsum tulang, dan jaringan lumak. Akibat dari hal tersebut terjadi perdarahan, kerusakan tulang, dan jaringan sekitarnya. Nah, keadaan ini menimbulkan hematom pada kanal medul antara tepi tulang bawah peristrium dengan jaringan tulang yang mengatasi fraktur. Terjadinya respon inflamasi akibat sirkulasi jaringan nekrotik ini ditandai dengan fase vasodilatasi dari plasma dan leukosit. Ketika terjadi kerusakan tulang, tubuh mulai melakukan proses penyembuhan untuk memperbaiki cedera. Nah, tahap ini menunjukkan tahap awal penyembuhan tulang. Jadi, hematom yang terbentuk biasa menyebabkan peningkatan tekanan dalam sumsum tulang yang kemudian merangsang pembebasan lemak, dan gumpalan lemak tersebut masuk ke dalam pembuluh darah yang mensuplai organ-organ yang lain. Hematom ini sendiri menyebabkan dilatasi kapiler otot sehingga meningkatkan tekanan kapiler di otot, kemudian menstimulasi histamin pada otot yang iskemik dan menyebabkan protein plasma hilang dan masuk ke interstisial. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya edema. Jadi edema yang terbentuk akan menekan ujung saraf yang bila berlangsung lama bisa menyebabkan sindrom kompartemen. Ini adalah bagaimana mengenal tanda fraktur atau dislokasi dan mengapa perlu dibidai. Ya, jadi tanda fraktur yang pertama itu deformitas. Jadi deformitas ini pembengkakan dari perdarahan lokal dapat menyebabkan deformitas pada lokasi fraktur. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga ada pembengkakan di mana edema dapat muncul segera sebagai akibat dari akumulasi cairan serosa pada lokasi fraktur serta ekstravasasi darah ke jaringan. Nah, kemudian berikutnya ada memar, di mana memar ini terjadi karena perdarahan subkutan pada lokasi fraktur. Dan juga ada spasme otot, di mana spasme otot involuntar berfungsi sebagai bidai alami untuk mengurangi gerakan lebih lanjut dari fragmen fraktur. Dan kemudian juga ada nyeri, di mana nyeri ini neurologis masih baik. Nyeri akan selalu mengiringi fraktur. Intensitas dan keparahan dari nyeri akan berbeda pada masing-masing klien. Dan juga kemudian ada ketegangan, di mana ketegangan di atas lokasi fraktur disebabkan oleh cedera yang terjadi. Teman-teman bisa lihat tanda fraktur yang berikutnya adalah kehilangan fungsi, di mana karena nyeri yang disebabkan fraktur atau karena hilangnya fungsi pengungkit lengan pada tungkai yang terkena. Kelumpuhan juga dapat terjadi dari cedera saraf. Kemudian gerakan abnormal dan krepitasi, gerakan dari bagian tengah tulang atau gesekan antara fragmen fraktur. Kemudian berikutnya tanda frakturnya yaitu perubahan neurovaskular, di mana akibat kerusakan saraf perifer atau struktur vaskular yang terkait. Dan yang terakhir adalah shock, di mana fragmen tulang dapat merobek pembuluh darah, perdarahan besar atau tersembunyi dapat menyebabkan shock. Ini adalah macam-macam bidai. Nah, sebelum kita masuk pada macam-macam bidai, kita harus tahu dulu pembidaian merupakan suatu alat yang bersifat kaku atau keras yang digunakan pada patah tulang. Nah, yang pertama bidai rigid. Jadi, bidai rigid merupakan bidai
yang terbuat dari bahan-bahan yang keras, yaitu seperti dari kayu atau aluminium. Saat menggunakan bidai rigid, harus dilapisi terlebih dahulu dengan menggunakan kain, agar saat dilakukan pembidaian, maka bidai tidak menambah luka pada cedera korban atau pasien. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan. Kemudian berikutnya adalah bidai soft. Ya, jadi bidai yang terbuat dari bahan yang lunak, contohnya handuk, bantal, atau selimut. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan. Kemudian yang terakhir ada bidai traksi. Nah, untuk menstabilkan tulang yang patah pada bidai traksi dapat dilihat sebagai berikut yang sudah saya tampilkan. Pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan untuk konfirmasi diagnosis ketidakmampuan menggerakkan tungkai kanannya. Nah, di sini ada 3 pemeriksaan. Yang pertama look, di mana untuk mengetahui apakah cedera tersebut merupakan cedera terluka atau tertutup, dan untuk menentukan penanganannya juga. Yang kedua feel atau palpasi, di mana merasakan ekstremitas dari proksimal dapat berupa meraba untuk melihat apakah ada cedera di bagian lain atau tidak. Dan yang terakhir ada move, di mana pemeriksaan room untuk melihat lingkup pergerakan dari sendi jarang dilakukan karena pasien merasa kesakitan, namun harus tetap didokumentasikan. Kemudian berikutnya teman-teman bisa lihat, ini merupakan pemeriksaan penunjang radiografi X-ray, ini mana 2 tampilan. Nah, di sini dapat tampilan anterior posterior atau biasa kita sebut dengan AP, dan lateral dari ekstremitas yang cedera. Jadi pandangan ini 90% ortogonal satu sama lain, ya tergantung pada area yang terlibat. Jadi radiografi spesifik mungkin diperlukan jika kita lihat di bawah. Nah, kemudian 2 sendi. Jadi ketika cedera terjadi pada ekstremitas, penulis merekomendasikan untuk mendapatkan radiografi sendi di atas dan di bawah cedera untuk menyingkirkan potensi fraktur atau dislokasi terkait pada sendi yang sesuai. Jadi jika dilihat gambar di bawah. Nah, kemudian berikutnya 2 tungkai. Jadi para penulis merekomendasikan untuk mendapatkan radiografi dari kedua tungkai yang terluka dan yang tidak terluka untuk membantu dalam analisis anatomi tulang, dan pada akhirnya untuk membantu dalam diagnosis. Jadi ini sangat penting untuk membantu menentukan panjang tungkai dan rotasi pada anak-anak dengan cedera lempeng epifisis atau pada pasien dengan fraktur kongenitif parah. Nah, kemudian 2 kali atau kesempatan, di mana penulis merekomendasikan untuk mendapatkan gambar prereduksi dan gambar post-reduksi atau post-fiksasi untuk menilai kecukupan reduksi fraktur. Adalah bagaimana penggolongan fraktur, apa yang mendasarinya. Ya, sebelum kita masuk pada penggolongan fraktur, kita harus tahu dulu apa itu fraktur. Jadi, fraktur merupakan kerusakan struktur kontinuitas jaringan tulang, dan fraktur dapat disebabkan akibat insiden trauma, stres repetitif, atau melemahnya tulang secara abnormal atau sering disebut dengan fraktur patologis. Nah, klasifikasi fraktur ini, yang pertama fraktur berdasarkan perluasan, di mana fraktur berdasarkan perluasan ini dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu fraktur komplit dan fraktur inkomplit. Nah, teman-teman bisa lihat pada slide yang sudah saya tampilkan. Kemudian berdasarkan bentuk garis patahan, di mana ada, teman-teman bisa lihat ada fraktur transversa, kemudian oblik, spirai, komunikat, dan segmental, serta grenatik. Nah, kemudian juga ada fraktur berdasarkan fragmen tulang. Yang pertama itu fraktur simpel, yang dimana terdiri dari 2 fragmen, yang kedua fraktur multiple, remuk, dan yang ketiga fraktur segmented. Kemudian berikutnya adalah fraktur berdasarkan luka yang ditimbulkan atau sifat fraktur. Yang pertama ada fraktur tertutup dan juga fraktur terbuka. Ini adalah berdasarkan kedudukan tulangnya, di mana yang pertama tidak adanya dislokasi, yang kedua adanya dislokasi, dan terdiri eksim membentuk sudut, etelotus fragmen tulang berjauhan, dan longitudinal berjauhan memanjang, dan etelotus cum contractionum, di mana berjauhan dan memendek. Ini adalah pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis. Nah, pemeriksaan penunjang dapat dilakukan untuk mendiagnosis fraktur dan dislokasi tulang adalah
Yang pertamanya itu adalah radiografi atau X-ray, yang mana pemeriksaan radiografi polos dapat menjadi salah satu pilihan pemeriksaan karena tersedia banyak di sarana kesehatan dan cost efektif. Nah, hal ini juga dapat dilihat dari pemeriksaan radiografi polos adalah identifikasi fraktur, estimasi pemendekan tulang dan kelurusan garis spinal. Pemeriksaan densitas tulang, di mana pemeriksaan densitas tulang dilakukan pada pasien tanpa trauma dan fraktur kompresi tulang belakang secara spontan. Ini adalah scintigraphy tulang, di mana scintigraphy tulang juga dapat dipakai untuk mendeteksi fraktur yang terselubung pada fotosinar X. Jadi pemeriksaan ini sangat sensitif tetapi tidak spesifik. Nah, scintigraphy yang normal berarti tidak ada fraktur, sedangkan hasil yang positif mengarah ke beragam kemungkinan seperti fraktur, infeksi, tumor, atau kelainan sendi. Ini adalah tata laksana dari pemeriksaan fraktur. Nah, yang pertama itu prinsip menangani fraktur adalah mengembalikan posisi patahan ke posisi semula dan mempertahankan posisi itu selama masa penyembuhan patah tulang. Nah, yang pertama itu severe primer yang meliputi A, B, C, D, E. Yang pertama itu A itu airway, B itu breathing, C itu circulation, D itu disability, and E itu exposure. Adalah survei secondary, di mana ada riwayat ampli, kemudian ada pemeriksaan fisik, kemudian ada pemeriksaan radiologi yang terdiri dari irigasi luka, kemudian pemberian analgetik, kemudian antibiotik, di mana antibiotik itu generasi pertama cephalosporin, kemudian aminoglikosid, dan juga metronidazole. Nah, kemudian berikutnya ada mencegah cedera iskemik reperfusi. Kemudian yang keempat itu ada menghilangkan dan mencegah sumber-sumber potensial kontaminasi, dan yang kelima itu ada imobilisasi bagi ekstremitas yang dicurigai fraktur. Adalah pembentukan hematoma, yang dimana dari hari 1 hingga ke-5. Nah, tahap ini dimulai segera setelah fraktur. Pembuluh darah yang memasuk tulang dan periosteum pecah selama fraktur. Nah, menyebabkan terbentuknya hematoma di sekitar lokasi fraktur. Kemudian gumpalan hematoma dan membentuk kerangka sementara untuk penyembuhan selanjutnya. Nah, cedera pada tulang menghasilkan sekresi sitokin proinflamasi seperti tumor nekrosis faktor alfa, protein morfogenetik tulang, dan interleukin. Nah, kemudian pembentukan kalus fibrocartilaginous dari hari ke-5 hingga 11, di mana pelepasan FEGF menyebabkan angiogenesis di lokasi dan di dalam hematoma. Jaringan granulasi yang kaya fibrin mulai berkembang. Nah, sel punca mesenkimal selanjutnya direkrut ke area tersebut dan mulai berdiferensiasi atau didorong oleh BMP menjadi fibroblast, kondroblast, dan osteoblast. Nah, sehingga kondrogenesis ini dia mulai terjadi meletakkan jaringan fibrocartilaginous kaya kolagen yang membentang di ujung fraktur dengan lengan tulang rawan hialin di sekitarnya. Jadi pada saat yang sama bersebelahan dengan lapisan periosteal, lapisan anyaman tulang diletakkan oleh sel-sel osteoprogenitor. Nah, kemudian pembentukan kalus tulang mulai dari hari ke-11 hingga ke-28, di mana kalus tulang rawan mulai mengalami osifikasi endokondral. Rangel diekspresikan merangsang diferensiasi lebih lanjut dari kondroblast, kondroklas, osteoblast, dan osteoklas. Akibatnya kalus tulang rawan diserap dan mulai mengapur. Nah, secara suprapstial anyaman tulang terus diletakkan. Kemudian yang terakhir itu adalah remodeling tulang. Jadi ini dari hari ke-18 dan seterusnya. Nah, berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dengan berlanjutnya migrasi osteoblast dan osteoklas, kalus keras mengalami remodeling berulang, disebut carpal remodeling. Jadi carpal remodeling ini adalah keseimbangan resorpsi oleh osteoklas dan pembentukan tulang baru oleh osteoblast. Nah, bagian tengah kalus akhirnya digantikan oleh tulang kompak, sedangkan tepi kalus digantikan oleh tulang pipi. Nah, renovasi besar pembuluh darah terjadi bersamaan dengan perubahan ini. Proses remodeling tulang berlangsung selama berbulan-bulan, akhirnya menghasilkan regenerasi struktur tulang normal.